Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, mudah-mudahan saat ini kalian juga sedang bersama orang yang tepat guys. Karena weekend adalah waktu yang tepat untuk dihabiskan bersama orang yang tepat. Kalau masih belum bersama orang yang tepat, mudah-mudahan segera bisa bersama orang yang tepat. Oke, kalian ngapain aja sih? Udah berapa minggu gitu, udah berapa tahun aku udah bilang cepet-cepet dong pilih orang yang tepat begitu, tapi kalian masih memutuskan untuk bersama orang yang tidak tepat. Dan kemudian menyalahkan situasi. Udah banyak komplainnya belum apa-apa. Oke, forget it guys ya. This is urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya guys. Aku bicara dengan all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, dan aku akan bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku buat di channel ini ya. Dimulai dari Earth sign dan kemudian diakhiri dengan Water sign. Diawali dengan Taurus dan ditutup dengan Pisces ya. Readingan ini akan bersifat general, bisa tentang apa saja guys. Bisa tentang romance, bisa tentang keuangan, persahabatan, karir, atau bisa juga tentang hubungan family, persaudaraan, keluarga begitu. Just take how it resonate to your personal life ya. Aku hanya akan ambil 2 kartu dari sebuah deck tarot, yaitu top of the deck yang menggambarkan di mana posisi kamu berada saat ini, dan kemudian bottom of the deck itu adalah kartu tentang progress, prospek ya, bukan progress. Prospek kemungkinan akan terjadi dalam 7 hari ke depan. Oke. Selain itu aku akan ambil 1 kartu oracle sebagai clue atau nasihat untuk kamu, petunjuk yang perlu kamu ketahui dalam menghadapi 7 hari ke depan. Ini dia deck yang akan kita pakai. Apa nama decknya guys? Saya lupa. Nggak penting lah namanya ya. Tapi aku akan shuffle deck ini 3 kali lalu membaginya 3 dan membiarkannya mengalir secara alami untuk ke-12 zodiac sign ya. Kalpan Deal Make 3, Kalpan Dark Angel, Kalpan Dark Spirit, Kalpan this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ready guys. Dan 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling penting untuk 12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai dalam membuat readingan kolektif ya guys. Oke. Selain itu akan ada video extended untuk mereka yang terpilih. Masing-masing elemen akan kita pilih satu secara acak guys, atau adil ya. Yang aku pegang saat ini adalah elemen tanah. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Kita ambil yang paling atas guys. Ada Devil, Capricorn. Halo Capi. Kemudian kita lanjutkan untuk fire sign. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Hampir. Elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Paling atas. Halo Leo, The Strange. Kemudian untuk yang berikutnya elemen udara ada Libra, Gemini, dan Aquarius di sini guys. Siapakah yang akan mendapatkan video extended paling atas juga? Ya. Ada Libra, this is the justice, kartunya para Libra. Dan yang terakhir untuk water sign Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini elemen air ya. Halo Cancerian, this is the Chariot, kartunya para Cancer. Jadi ada Capricorn, kemudian Leo, kemudian Libra, dan kemudian Cancerian yang akan mendapat video extended ya guys. Kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi, dan kemudian tertarik untuk melihat informasi lebih detail mengenai urgent message for the next 7 days kali ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Dan tentu saja akan lebih banyak nasihat untuk kamu di situ selama 7 hari ke depan, oke? Oke, kita segera mulai saja. Karena segala sesuatunya sudah ready, kita mulai dari Earth sign atau elemen tanah. Yang pertama adalah yes, the Hierophant. Ini kartunya para Taurus. Halo Taurus, kamu yang pertama. Mari kita lihat kira-kira apa urgent message untuk kamu Taurus di 7 hari ke depan. Kalau Pandil Mike 3, Spirit Compass. Please bless this reading for Taurian. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke.
Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Taurus selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, 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 amin. Yang di atas adalah The Ten of Pentacles. Dan yang di bawah ada The Devil. Aku lihat kamu memang fokus pada yang kamu inginkan guys selama 1 minggu ke depan. Mungkin kamu pengen mencapai target tertentu, mungkin kamu pengen mencapai angka tertentu, mungkin kamu pengen meraih impianmu yang harus terwujud di 1 minggu ke depan begitu, tapi kamu akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkannya. Dan aku lihat itu bukan cara yang baik. Karena The Ten of Pentacles adalah wish fulfilled, harapan yang menjadi kenyataan, dan kemudian kartu keduanya adalah Devil. This is not a good card guys. Kita semua tahu kartu The Devil itu bukan kartu yang oke. Karena di sini adalah kecanduan, controlling, posesif, apapun itu segala macam. Mungkin kamu tidak akan peduli dengan lingkungan sekitarmu untuk meraih apa yang kamu inginkan. Oke, mungkin kamu akan menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang kamu mau di 1 minggu ke depan, which is nothing's wrong with that I think ya, tapi akan jauh lebih baik kalau kamu mau memperhatikan sekelilingmu Taurus dan bukan hanya menginginkan kemauanmu atau mewujudkan kemauanmu. Banyak hal-hal penting yang perlu kamu perhatikan di sekelilingmu selama 1 minggu ke depan, tapi kemungkinan besar Taurus kolektif akan bodoh amat dengan sekelilingnya ya. Padahal mungkin yang di sekeliling kamu itu bisa membantu kamu untuk wish fulfilled ya, mewujudkan keinginanmu, tapi kamu kayak nggak peduli guys. Geser, geser, semuanya geser, geser. Gua mau lewat, gua ada tugas penting nih, gua ada tujuan penting nih, semuanya menyingkir kayak begitu ya. Dan mungkin saja kamu akan menyakiti orang lain guys, mungkin saja kamu akan mengecewakan orang lain 1 minggu ke depan, mungkin saja kamu akan membuat orang lain tersinggung 1 minggu ke depan, mungkin kamu akan menyingkirkan orang lain 1 minggu ke depan. Dan yang pastinya itu bukan yang baik ya, karena The Devil muncul di sini, oke? Kartu nasihat dari universe untuk kamu Taurus. Mending bridge, I heal rifts, I am a mender. Kamu seperti melewati sebuah jembatan, bridge over troubled water katanya guys. Di bawah itu menurutmu seperti semuanya masalah dan kamu kayak mau cepat-cepat keluar dari situ. Tapi kemudian kamu tidak peduli dengan sekelilingmu kayak begitu ya guys. Menurutmu semuanya masalah, kanan kiri kamu itu masalah, nggak ada yang benar nih, nggak ada yang becus, ini semua menghambat gue, pasangan gue menghambat gue, pacar gue menghambat gue, bos gue menghambat gue, teman sekantor gue menghambat gue, tetangga gue menghambat gue, mantan gue yang dulu juga semuanya menghambat perjalanan gue harus cepat geser 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 kayak begitu ya. Tapi yang aku lihat itu bukan pilihan yang tepat guys, itu bukan pilihan yang tepat ya, because I heal rifts dan kemudian I am a mender. Jadi tugas kamu itu selain untuk mencapai yang kamu inginkan di 1 minggu ke depan, kamu juga harus memperhatikan sekelilingmu kayak begitu. Mungkin banyak orang yang membutuhkan bantuanmu guys, tapi kamu tidak bisa lihat. Kenapa? Karena kamu hanya fokus ke tujuanmu. Sementara orang-orang yang mungkin ada di sekelilingmu itu membutuhkan bantuanmu kayak begitu ya. Pay attention, left and right. Kiri kanan silakan diperhatikan. Mungkin ada kesempatan untuk membantu mereka, mungkin ada kesempatan untuk berbuat baik dan menghindari the devil ini, oke? Oke guys. Kita akan segera teruskan untuk earth sign yang kedua. Ada Virgo, this is the hermit, kartunya para Virgo guys. Halo Virgo, apa kabar? Kapan Please bless this reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin. Oke, yang di atas adalah the Five of Swords dan di bawah ada the Fool. Oke, akhirnya kamu menyerah Virgo. Kurang lebih begitulah pemahaman dari kombinasi kedua kartu ini. Dalam 7 hari ke depan kamu akan menyerah. Awalnya kamu bersikeras gitu, kayak
keras kepala, degil ya guys, melawan, defensif begitu. Tapi di pertengahan minggu ini kamu akan ya wes lah, sekarang mulai kayak begitu ya. Kamu akan mengikuti maunya seseorang, bisa jadi, atau kamu akan pasrah pada peraturan baru, kamu akan pasrah menerima kenyataan yang sebenarnya kayak begitu. Yang dari awalnya kamu kayak mencoba untuk mengingkari kenyataan, maka di Kamis atau Jumat ini kamu akan diberi kemampuan. Kenapa aku bilang diberi kemampuan? Because this is the full guys, this is major, karena artinya universe yang ngasih kamu kemampuan untuk bisa menerima kenyataan. Universe yang akan memberi kamu kemampuan untuk bisa mengalah. Universe yang akan memberikan kamu kemampuan untuk bisa keluar dari kedegilanmu, ya. Yang akan membawamu kepada pengalaman yang baru, yang lebih menarik guys. Because the Fool is a good card ya, itu bukan kartu yang buruk. The Fool itu simbol dari dimulainya perjalanan baru dalam hidupmu, yang tidak bisa dimulai kalau kamu masih tetap defensif atau keras kepala guys. Ketika kamu berhenti keras kepala, kamu pasrah, kamu go with the flow istilahnya, jebret. Kemudian yang baru itu segera dimulai ya. Tentu saja akan excited guys. Oke. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu. Cultivating prosperity. The abundance of the universe is pouring into your life. Jadi ketika kamu menghambatnya Virgo, maka abundance atau kelimpahan dari universe itu terhalang. Ketika kamu melepaskannya, ya, melepaskan kendalimu atau pasrah kepada maunya universe untuk memasukkanmu ke dalam sebuah fase baru di perjalanan hidupmu, dan kemudian berkat itu pouring itu kayak tumpah guys, tumpah ruah. Ya, setelah kamu izinkan universe mengambil alih hidupmu, aku rasa ya, dan kemudian mengaturkan yang terbaik untukmu. Oke, selamat menjalani fase baru di dalam hidup kalian guys. Ini di luar kendalimu Virgo. Kamu tidak bisa mangkir lagi atau tidak bisa menunda lagi. Because the Fool is the major arcana guys. Universe yang kasih ke kamu ya, in time. Dan itu terjadi di 1 minggu ke depan, oke? Untuk bisa lebih enjoy dalam menjalani The Fool ini, ya namanya orang pasrah ya guys. Senyumlah, smile Virgo. Itu akan membantu kamu lebih mudah untuk menerima kenyataan atau menghadapi yang baru, menjalani yang baru, oke? Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Capi selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin. Oke, yang di atas ada the Five of Cups dan yang di bawah ada the Nine of Pentacles. Saat ini mungkin kamu nggak paham kenapa sih jadi begini begitu. Ada sebuah situasi yang tidak kamu pahami, kok jadi gini sih. Aku nggak nyangka bakalan begini. Aduh, aku kecewa banget deh. Mungkin beberapa di antara Capricorn kecewa begitu. Tapi yang jelas kayak kaget deh guys ya. Out of your mind. Kamu itu kayak nggak menduga bahwa akhirnya akan seperti ini atau yang ini akan terjadi. Just take how it resonates. Apa yang aku maksud dengan yang ini tadi? Karena macam-macam untuk tiap orang ya. Tapi guys, kalian akan bisa menemukan kayak hikmahnya begitulah ya. Kalian akan tahu, oh memang ini harus terjadi supaya aku bisa misalnya mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu begitu. Let's say misalnya kamu dipindahkan ke sebuah divisi di kantormu. Awalnya kamu dari divisi A, kamu dipindah ke divisi C gitu. Kamu kesel dong meninggalkan teman satu timmu begitu ya. Ini apa-apaan sih perusahaan mindahin gue dari A ke C begitu. Tapi dalam 1 minggu ini kamu akan mengetahui apa alasan kamu dipindahkan, dan itu akan membuatmu bersyukur kayak begitu. Kamu akan dapat hikmahnya dari yang terjadi padamu. Kekecewaan yang kamu jalani di awal minggu ini, kamu akan segera mengetahui hikmahnya sebelum minggu ini berakhir. Ya, kurang dari 7 hari kamu akan langsung oh my god, thank you very much, kayak begitu. Untung ini terjadi. Untung aku harus menjalani yang namanya The Five of Cups ini dulu begitu. Tapi setidaknya ada kabar baik ke depannya kayak begitu ya. This is a good news guys. Ini kabar baik untuk kamu. Ini bukan kabar buruk. Capricorn ya. The Five of Cups ditambah the Nine of Pentacles. Tapi kemungkinan besar di awal-awal minggu ini kamu ngerasa ini seperti mimpi buruk.
Tapi sebenarnya itu adalah kabar baik setelah nanti kamu tahu hikmahnya apa ya. Kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, Kepi Kepi. Emerging into grace, I open my soul to grace. Kamu dituntut perlu banyak bersyukur guys di 1 minggu ke depan ini. Ya gimana sih Ray mau bersyukur dalam keadaan kecewa atau Five of Cups ya. I know how do you feel. Akan sulit sekali guys kita bersyukur jika kita kecewa. Sedangkan dalam keadaan happy aja kadang kita lupa bersyukur apalagi kecewa begitu ya. But that's the challenge kayak begitu. Namanya juga hidup. Di mana-mana hidup itu selalu ada challenge-nya dan di masa-masa sulit ketika kamu bisa bersyukur, kamu akan segera mengetahui hikmahnya. Dengan bersyukur kamu akan segera tahu hikmahnya karena kartu ini harus aku letakkan di tengah guys. Kekecewaan yang disyukuri akan melahirkan hikmah. Kayak begitu ya. Kamu dapat video extended Capricorn, kita akan bahas ini nanti guys. Untuk kamu yang tertarik mau cari tahu tentang hikmah, apa kira-kira yang mau kamu dapatkan? Apakah sinetron hikmah? Enggak, bukan. Bukan sekali ya. Oke, berakhirlah sudah untuk Earth sign guys. Kita akan segera masuk ke elemen api. Yang pertama adalah Aries. This is the Emperor, kartunya para Aries. Halo Aries. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. The Three of Pentacles dan The Queen of Swords. Banyak orang yang akan mengomentari kamu di 1 minggu ini Aries, but in the end of the day, kamu akan cuek dan bodoh amat ya. Bodoh amat sama yang lu bilang, gue mah gak peduli lu bilang apa gitu. Silakan komentari apa yang perlu kamu komentari, tapi aku tidak akan peduli dengan komentarmu begitu. For your information Aries, komentar yang kamu terima adalah komentar positif guys, but I don't know why kamu seolah-olah menganggap itu negatif. Entah karena kamu salah mengartikannya atau memang kamu penuh dengan negativity ya. Just take how it resonates. Karena The Three of Pentacles itu kartu bagus, kartu kagum. Banyak cara orang untuk menyampaikan kekagumannya guys. Misalnya ada teman kamu yang bilang, aduh kamu makin gemuk ya sekarang. Sebenarnya dia bilang kamu seksi banget. Maksudnya itu sebenarnya. Tapi kamu menganggap itu sebagai sebuah body shaming atau pelecehan begitu ya. Atau ada yang bilang, aduh kamu gak cocok dengan warna rambut seperti itu misalnya begitu. Padahal sebenarnya dia pengen bilang, aduh bagus banget warna rambutmu. Banyak loh guys ya. Banyak orang yang gak bisa menunjukkan apresiasinya dengan cara yang menyenangkan. Tapi mereka biasanya menggunakan kata-kata yang kurang menyenangkan. Oke, the things is ya, kalau The Three of Pentacles muncul, itu artinya komentar itu negatif. Karena The Three of Pentacles itu adalah creativity. Jadi ada orang yang bekerja atau seniman yang melukis dan kemudian dia tidak peduli dengan apapun yang dikatakan orang atau komentar orang tentang lukisannya, dia tetap melukis. Orang menikmati. Kalau orang nggak enjoy, just go away kayak begitu ya. Kalau kamu nggak suka dengan apa yang aku kerjakan, pergilah. Aku tidak pernah memaksamu untuk melihat yang aku kerjakan. Begitulah seniman bekerja guys. Ya makanya seniman itu biasanya agak sengak. Silakan kamu agak sengak Aries di awal-awal minggu ini. Kamu nggak perlu dengarkan atau terpengaruh dengan kayak apa ya, komentar-komentar orang yang mungkin menurutmu negatif. Karena sebenarnya The Three of Pentacles adalah kekaguman ya. Komentar-komentar negatif itu adalah kamuflase dari kekaguman yang tidak bisa disampaikan secara langsung. Oke. Dan kamu akan bodoh amat, itu yang aku lihat ya di akhir minggu ini. Terserah kamu mau bilang apa, selama aku tidak mengganggu kamu. It's okay with me, it's okay with you. Tidak ada yang salah. Aku akan lanjutkan terus yang mau aku kerjakan ini, dan kamu silakan lanjutkan yang kamu kerjakan. Nggak suka jangan lihat kayak begitu. I think that's a good decision to make ya Aries. Kalau kamu bisa berbuat seperti itu 1 minggu ini guys, aku rasa kamu tidak akan terpengaruh atau ini tidak akan mempengaruhi kinerjamu kayak begitu. Karena The Three of Pentacles ini juga identik dengan pekerjaan guys. Di kantor kerjaan kamu selalu dikomentari oleh temanmu, teman aku bilangnya. Karena The Three of Pentacles ini kayak kritikus guys ya, komentator, judge ya. Jadi dia tuh kayak menghakimi pekerjaan, kayak mengomentari pekerjaan kayak begitu. Don't worry about them and don't pay attention to them begitu ya guys. Apapun yang orang pikirkan tentang kamu Aries itu bukan urusan kamu. Semua yang dipikirkan orang tentang kita bukan urusan kita. Urusan kita adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Kalau kamu terpengaruh negatif dengan komentar atau kritik dari orang
di sono tadi begitu, ya itu jadi masalah untukmu. Tapi ketika kamu tidak terpengaruh, itu bukan masalahmu, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, Aries. Taking action, I enthusiastically embrace life's boundless possibilities. Hidup ini boundless itu kayak tidak ada batas, ya tidak ada penghalang, tidak ada penghambat. Segala sesuatu mungkin. Aku rasa kalian banyak mengerjakan yang almost impossible for another, guys. Orang-orang kalau lihat itu ini kayak mustahil deh begitu. Bagaimana mungkin kamu bisa mengerjakan itu? Bagaimana mungkin kamu bisa membuat bisnis seperti itu? How come? Kamu nggak punya pengalaman dalam hal eh dunia kontraktor, tapi kenapa kamu mau bisnis dunia kontraktor, masuk bisnis dalam bidang kontraktor kayak begitu? Emang kamu bisa? Orang kan akan underestimate ya, karena melihat kan pengalaman kamu nggak ada begitu. Nah, kartu ini bilang tidak ada yang membatasi kamu, bukan karena kamu nggak pernah main-main bisnis di bidang kontraktor kayak tadi, bukan berarti kamu nggak bakal bisa selamanya. No, siapa yang bilang begitu, guys? Oke, don't pay attention to them. Oke, jika menurut kamu memang you are limitless because you are on the right path, just do it, Aries. Oke, jangan pedulikan mereka. Oke. Tidak ada video extended untuk kamu, Aries, sorry. Padahal ini bagus sekali untuk dibahas. Kita teruskan untuk fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar? Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu, Leo, selama 7 hari ke depan ya, guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin. Oke, kartu yang pertama adalah The Judgment, dan yang kedua adalah The Death. You need to change something, Leo. Kamu dalam peringatan besar, big warning. Kartu The Judgment muncul. Ini mungkin peringatan pertama kayak SP1 atau SP2 dari Universe. SP3 juga masih mungkin, guys, karena setelah Judgment biasanya ada Tower ya. Kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak baik atau berada di jalur yang tidak tepat, Leo. Seharusnya kamu tidak melakukan itu, tapi kamu bersikeras melakukannya ya. Akan datang kesempatan untuk berubah. Peluang untuk berubah akan datang. Silakan manfaatkan sebaik-baiknya. Peluang dibukakannya jalan yang benar untuk kamu. Kamu kan lagi kayak buta nih saat ini, Leo, ya, karena berada di jalur yang salah. Kamu kebingungan, seruduk sana, seruduk sini, seruduk sana, seruduk sini. Di 1 minggu ke depan jalan akan dibukakan untukmu. Come back here, Leo. Kembali ke sini, ini jalur kamu yang tepat. Silakan kembali. Kamu akan lihat pintu itu. Pintu itu akan membawamu kepada kedamaian, ketenangan hati. Saat ini yang kamu lakukan membuatmu tidak tenang, kacau balau. Begitu kamu lakukan yang membawa kedamaian hati tadi, kamu akan berada di jalur yang tepat kembali dan akan membawa transformasi atau perubahan besar di dalam hidupmu, because this is the death. Dua-duanya adalah kartu Major Arcana, Leo. Artinya 1 minggu ke depan divine intervention sangat kuat sekali di dalam hidupmu. Kamu banyak-banyak berdoa, guys, supaya bisa dikasih petunjuk ya, tentang apa yang harus aku lakukan, karena bukan tentang apa yang akan aku lakukan. Ini bukan urusanmu, guys. Divine intervention itu urusan universe ya. Kamu banyak berdoa bilang, apa yang harus aku lakukan dalam keadaan seperti ini? Please God, show me, tell me. Yang harus aku lakukan dalam keadaan seperti ini apa? Ajari aku. Itu yang perlu kamu sampaikan dalam bentuk doa ke universe, guys. Karena dua-dua kartu Major Arcana ini kartu yang cukup berat 1 minggu ke depan ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Listening to your heart. I trust the message I receive from my heart. Hati itu adalah tempat universe berbicara, guys. Temple of the universe itu adalah body, dan di dalam body itu ada hati. That's the center of the temple. Jadi kayak universe itu akan bicara ke kamu itu melalui hati. Listen to your heart, katanya di sini. Suara hatimu yang akan membawamu kembali ke jalur yang tepat, ke jalur yang tepat, ke jalan yang tepat. Kalau kamu dengar egomu atau pikiranmu, kamu akan kembali tersesat, tabrak sana tabrak sini, guys ya, dan the judgment akan kembali datang. Tapi begitu kamu bisa dengarkan hatimu, maka kamu akan kembali ke jalur yang tepat, karena di situ universe sedang berbicara atau menunggu kamu berbicara ke dia tentang perubahan yang akan terjadi di dalam hidupmu ini. Oke? So go back to the right path, Leo. Jangan bermain-main di jalur yang salah ya. Oke, Leo, kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini, guys. Kita lanjutkan ke
fire sign yang terakhir di sisi Sagittarian card ada The Temperance. Halo Segi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, top of the deck adalah The Emperor dan kemudian bottom of the deck ada The Eight of Swords. Kamu di awal minggu ini akan merasa sangat powerful sekali. Menurutmu yang kamu kerjakan, wow, keren. Menurutmu yang terjadi di dalam hidupmu, wow, luar biasa, awesome. Mungkin beberapa di antara kalian itu baru-baru ini mengambil keputusan dan kalian menganggap, yes, ini adalah keputusan paling cerdas, paling baik, paling tepat yang pernah aku buat seumur hidupku. Penuh dengan kepercayaan diri aku lihat di sini guys, oke? Dan kemudian di akhir minggu kamu akan mulai mempertanyakan eksistensimu. Apakah aku benar-benar kuat? Apakah aku benar-benar tepat? Apakah aku benar-benar powerful? Apakah yang aku lakukan itu tepat? The Eight of Swords yang muncul di sini lebih ke arah ketidakmampuan, tertahan. Jadi kalau begini keadaannya guys, maka di pertengahan minggu hingga akhir minggu, kamu akan merasa powermu hilang atau merasa powermu itu sia-sia. Kamu akan mulai lagi atau menjadi meragukan keputusan yang telah kamu ambil yang awalnya kamu yakin sekali. Kamu akan meragukan kemampuanmu. Kamu akan meragukan posisimu. Nah, ini bukan situasi yang baik aku rasa Sagittarius ya. You need to find out kenapa setelah Emperor ada muncul The Eight of Swords. Kenapa setelah kamu merasa sangat yakin dengan dirimu, powerful, kuat, terus dalam hanya beberapa hari, karena ini untuk 7 hari begitu guys, kamu justru merasa dirimu lemah, tidak mampu berbuat apa-apa. Bisa jadi ada jebakan yang terjadi padamu, who knows? Kamu silakan cari tahu saja. Ya, nanti di awal-awal minggu ini hati-hati dengan kepercayaan diri yang sangat kuat dalam hidupmu Sagittarius, ya. Karena kemungkinan besar itu jebakan guys. Karena setelah itu kamu kayak, hah, apa-apa nih, kayak begitu. Ya, be careful untuk 7 hari ke depan. Jangan pongah guys ya, yang aku maksud untuk 7 hari ke depan. Jangan kepedean gitu deh Segi. Jangan merasa oke semuanya begitu. Kamu sebaiknya waspada dan berhati-hati. Karena ternyata kamu tidak sekuat yang kamu pikirkan, oke? Mari kita lihat guys kartu nasihat dari universe. Ada savoring pleasure, I fully embrace bliss in my life. Banyak-banyak bersyukur katanya Segi selama 1 minggu ke depan. Beberapa di antara kalian pun perlu kayak menenangkan diri guys. Mungkin beberapa di minggu-minggu terakhir ini sibuk sekali begitu sehingga kamu tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir waras, sorry to say. Kamu merasa kamu dalam state alright atau semuanya baik-baik saja, everything under your control begitu. Karena kamu kelelahan, kamu anggap begitu dan ternyata tidak seperti itu guys. Ya, tidak seperti yang kamu bayangkan keadaan yang sebenarnya. This is not a warning, no. I don't feel this like a warning for you, Segi. Tapi kayak hanya menyadarkan kamu begitulah ya bahwa kamu tidak sekuat yang kamu bayangkan, gitu deh, Segi. Kamu tidak sekuat yang kamu bayangkan, ya. Kalau kamu memang pengen kuat, berarti kamu harus melakukan sesuatu di awal minggu ini. Karena kalau kamu tidak melakukan sesuatu, mengikuti yang biasa-biasa saja, kamu di akhir minggu akan menyadari ternyata yang biasa-biasa saja itu memang benar-benar biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang istimewa, kayak begitu ya. Oke, berakhirlah sudah untuk fire sign guys dengan berakhirnya Sagittarius. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign. Ada Libra, Gemini, dan Aquarius. Kita akan mulai dari Libra dulu. This is the Justice, kartunya para Libra. Halo Libra. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Ups. Oke, kartu yang di atas adalah kartu Ace of Cups dan kemudian kartu yang di bawah ada kartu The Five of Wands. Kamu akan lebih mementingkan dirimu guys di awal minggu ini dan tak kenapa di akhir minggu kamu merasa salah melakukan itu gitu ya. Kamu kayak di awal-awal minggu ini yakin bahwa dirimu lah yang paling utama. Apa-apa kiblatnya harus kamu. Sebelum bertindak kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Segala sesuatu yang kamu lakukan hasilnya harus menguntungkan dirimu kayak begitu. Banyak Libra yang akan egois di awal minggu ini guys, tapi di akhir minggu kalian kayak menyesali, aduh, yang aku lakukan ini bagus nggak ya? Yang aku lakukan ini baik nggak ya? Apakah aku salah? Apakah aku telah menyakiti orang lain kayak begitu ya? Apakah perbuatanku telah menyakiti seseorang? Apakah ucapanku telah menyakiti seseorang? Kayak begitu guys ya. Yang jelas eh, tindakan kamu untuk save yourself first atau put yourself first itu akan membuat kamu galau kayak begitu deh guys. Karena Ace of Cups ditambah the Five of Wands. Biasanya kalau kita galau atau Five of Wands ini muncul karena kita berbuat sesuatu tidak seperti yang kita pikirkan atau tidak seperti yang ada di dalam hati kita guys ya. So yang paling penting untuk kamu pikirkan ke depannya di awal minggu ini Libra supaya setiap tindakanmu itu inline gitu guys. Yang kamu lakukan itu sejalan dengan pikiran hatimu. Pikiranmu A, hatimu A, dan kemudian tindakanmu A. Itu yang membuat kamu nanti keluar dari the Five of Wands, tapi kemungkinan besar akan menyingkirkan the Ace of Cups kayak begitu ya. Kamu akan lebih mengutamakan uh, kepentingan orang lain mungkin dan lebih banyak mengalah kayak begitu ya supaya kamu bisa keluar dari the Five of Wands ini. Just take how it resonates Libra. Tapi yang jelas keegoisan atau uh, keinginan untuk menang sendiri bukanlah pilihan yang tepat untuk minggu ini, oke? Karena kamu akan menyesalinya ya. Oke, kartu nasihat untuk kamu Libra ada flying free. I unfurl my wings and fly. Kempakkan sayap dan kemudian terbang katanya. Ya, ini berkaitan dengan keputusan Ace of Cups. I don't know. Kamu itu kayak eh, menghalang-halangi sesuatu yang baik terjadi di dalam hidupmu kayak begitu guys dan kamu menyesalinya. Sementara kartu nasihat untuk kamu adalah be free. Jangan menghalangi apapun yang mau terjadi di dalam hidupmu. Karena kalau kamu menghalanginya, kamu akan menyesalinya, itu akan membuatmu galau, kayak begitu. So be careful with the next 7 days ya Libra. Hati-hati dengan tindakan kalian. Pastinya yang utama adalah tentang kebebasanmu. Oke, bukan tentang harus melakukan yang sebenarnya. Harus melakukan yang seharusnya. Ya no. Kadang-kadang kita itu kan ini yang paling ideal untuk dilakukan. Padahal kita tidak suka begitu dan kemudian kita lakukan yang ideal. No, bukan seperti itu untuk kamu 1 minggu ke depan, tapi kebebasanmu, set free, oke? Okay? Kamu dapat video extended Libra, nanti kita bahas ini di video extended. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang kedua ada Gemini. This is the lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar? Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please base this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, ada the King of Cups dan kemudian ada the Fool. Kamu akan memutuskan untuk lebih
mendengarkan hatimu begitu guys, atau lebih mengandalkan emotion dalam 1 minggu ke depan, dimulai dari awal minggu ya, dimulai dari hari ini, Senin, Selasa, Rabu, aku rasa kamu akan lebih mengandalkan emotion daripada mengandalkan logika, oke? Dari yang awalnya kamu selalu logic realistis begitu, dan itu tidak memenuhi keinginanmu, harapanmu tidak bisa terwujud dengan mengandalkan logikamu tadi begitu Gemini, dan kemudian kamu pun memutuskan, no, aku tidak akan pakai logika lagi, tapi aku akan mendengarkan suara hatiku, aku akan pakai perasaanku. Mulai sekarang aku akan mengerjakan apa yang aku suka. Mulai sekarang aku akan eh, menyatakan perasaanku atau ekspresif mengenai perasaanku. Mulai sekarang aku hanya akan melewati jalan-jalan yang aku ingin lewati. Mulai sekarang aku hanya akan mendatangi tempat-tempat yang ingin aku datangi. Kayak begitu guys. Kamu kayak lebih mendengarkan intuisimu, suara hatimu untuk bertindak sehari-hari. Dan kemudian dalam 7 hari secara cepat aku lihat itu akan membuat dirimu masuk ke fase baru di dalam hidupmu gitu guys. Kamu kayak akan menjalani kehidupan yang baru, yang lebih menyenangkan, lebih exciting gitu ya. Kamu akan kayak kok dari dulu aku nggak begini ya begitu ya. Kenapa dari dulu aku selalu eh, tidak mendengarkan suara hatiku, atau aku selalu mengabaikan intuisiku, atau aku selalu anti dengan emotion. Kenapa ya aku melakukan itu? Sehingga aku harus menghadapi kehidupan yang monoton maybe, yang gitu-gitu saja. Nah, setelah aku merasakan seperti apa seorang King of Cups gitu yang mengandalkan emotion, kenapa semuanya berubah menjadi jauh lebih menyenangkan kayak begitu guys, because the Fool is coming here. Ketika kamu mengubah caramu, treatmentmu ke dirimu sendiri atau ke lingkunganmu, tentu saja kehidupanmu akan berubah ya guys. Kalau yang awalnya mungkin kamu marah-marah mulu Gemini, dan orang-orang di sekitarmu pun marah-marah mulu gitu. Nah kemudian di awal minggu ini kamu akan berusaha untuk lebih baik hati ke orang, dan kamu akan melihat bahwa orang-orang di sekelilingmu itu pun baik hati ke kamu ya. Kalau mungkin dulunya kamu itu selalu curiga sama orang, dan kamu merasa bahwa orang-orang juga curiga ke kamu begitu ya. Tapi di awal minggu ini kamu akan lebih banyak respect ke orang begitu, dan kemudian menghargai orang, lalu perubahan itu pun mengikut. Kamu akan dihargai, orang-orang akan respect ke kamu. Itu yang akan kamu rasakan dalam 1 minggu ke depan. Oke, mari kita lihat nasihat dari Universe Renewing Your Life. Kamu memang memperbaharui gaya hidupmu. Aku lihat di 1 minggu ke depan Gemini. Banyak Gemini yang dari suka bicara akan jadi lebih pendiam, atau yang dari pendiam akan jadi lebih senang berbicara begitu ya, kayak berubah uh, vibes-nya, frekuensinya tuh kayak berubah, dan itu disengaja karena Gemini-nya tahu dia mau berubah kayak begitu ya. Perubahan dari diriku sendiri itu akan membawa perubahan kepada lingkunganku. Aku harus berubah dulu supaya lingkunganku bisa berubah. Aku harus berhenti menggosip dulu supaya orang-orang berhenti menggosipi aku. Aku harus banyak senyum dulu supaya orang-orang banyak senyum ke aku. Aku harus banyak berbuat baik ke orang lain dulu supaya orang lain banyak berbuat baik ke aku. Kayak begitu yang akan kamu sadari di 1 minggu ke depan. Kalau kamu belum menyadari itu guys, malah no clue begitu. Itu yang perlu kamu latih di 1 minggu ke depan. Karena itu akan membawa perubahan besar, renewing your life. Oke? Dari yang membosankan akan lebih menyenangkan kehidupanmu. Dimulai dari 1 minggu ke depan. Oke? Oke, Gemini. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang terakhir. This is Aquarian card. Ada The Star. Halo Aquarius, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. This is urgent message for the next 7 days Aquarius. Pesan penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin. Top of the deck adalah the Ten of Cups, dan bottom of the deck ada the Sun. Wow. The Ten of Cups ini adalah harapan yang menjadi kenyataan, tapi bukan harapan seseorang begitu ya, harapan banyak orang ya. Ada family aku lihat di sini guys, unsur-unsur keluarga sangat luar biasa di sini Aquarius ya. Let's say satu keluarga itu ada 7-10 orang keluarga besar, 10-10-nya senang. Kayak begitu guys ya. Bisa jadi ini tentang kabar kehamilan karena The Sun muncul di sini. Ini biasanya kartu kehamilan guys. Ada orang yang mengandung, ada yang menanti-nantikan punya anak,
bisa hamil begitu, dan kemudian di 1 minggu ke depan ada kabar hamil yang tes pack mungkin positif hasilnya begitu, dan itu akan membuat satu keluarga yeay gitu pada kesenangan semua ya. Ada kabar baik yang datang yang ditunggu-tunggu oleh sebuah keluarga, dan itu akan menjadi realita dan membawa kebahagiaan. Yes, amin ya Aquarius, amin. Karena ini kartu kamu bagus sekali guys, the Ten of Cups dan kemudian the Sun. Bisa jadi ini tentang kenaikan pangkat ya, bisa jadi Aquariusnya naik pangkat, dan kemudian di kantor Aquariusnya nyampaikan ke keluarga, guys aku naik pangkat nih gitu, dan kemudian satu keluarga, yeay congratulations Aquarius, pada begitu ya. Atau misalnya keluarga besar keluar dari sebuah masalah, ada orang yang sakit dan kemudian yang sakit sembuh, anggota keluarga sakit, kemudian anggota keluarga tersebut sembuh, dan kemudian satu keluarga merayakan kayak begitu dengan happy. 1 minggu ke depan adalah energy happiness, kebahagiaan yang aku lihat untuk kamu Aquarius kolektif di sini. Apa kartu yang terbuka itu yang harus aku bacakan guys? The Ten of Cups ditambah The Sun, harapan menjadi kenyataan, dan kenyataan tersebut memberikan kebahagiaan. Oke. Mari kita lihat nasihat dari Universe Aquarius. Simplifying your life, I cherish the simple pleasure of life. Silakan bersih-bersih katanya guys, yang tidak perlu silakan dibuang Aquarius. Untuk dapat mewujudkan the Ten of Cups ini sebenarnya simple ya. Semakin simple hidupmu, semakin mudah kamu untuk mewujudkan harapanmu. Oke. Semakin simple kita dalam menetapkan standar kebahagiaan kita, maka semakin mudah kita bahagia, ya enggak sih guys? Orang kan karena pasang standar tinggi-tinggi untuk kebahagiaan, dan memang itu boleh. Aku hanya akan bahagia ketika aku bisa sama terkenalnya dengan Agnes Monica, padahal saat ini kamu itu mah orang biasa-biasa aja, prestasi juga nggak ada kayak begitu. Nah sulit kan untuk bisa, bukannya nggak bisa loh kamu sama terkenalnya dengan Agnes Monica, tapi untuk meraihnya harus butuh perjuangan. Kamu berarti harus sudah mulai nyanyi dari sekarang. Nanti di umur 60-70 tahun kamu udah bisa dapat Grammy kalau kalau memang kamu serius, dan kemudian kamu mungkin bisa sama terkenalnya dengan Agnes Mo, kamu boleh bahagia. Ribet kan? Nah, jadi standar kebahagiaanmu mungkin harus kamu simpelkan, atau harapan yang ingin kamu wujudkan menjadi kenyataan kamu simpelkan, supaya kebahagiaan itu bisa cepat kamu dapatkan. Kayak begitu. Oke. Oke Aquarius. Congratulations guys, kamu kartu yang paling zodiak Aquarius yang kartunya paling menyenangkan, yang paling bagus untuk minggu ini. Ntar kita lihat dulu yang water sign. Tapi so far begitu ya, sampai fire sign, air sign selesai, Aquarius yang paling oke. Kita akan teruskan untuk water sign. Yang pertama ada Cancerian. This is the Chariot, kartunya para Cancer. Halo Cancer. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. Oke, ada situasi yang cukup jelimet yang terjadi untuk kamu di awal minggu ini Cancerian, tapi tujuannya adalah untuk mengajari kamu sesuatu ya. Jadi awal minggu ini kata kuncinya untuk Cancer adalah Cancer kolektif ya, learning, belajar untuk mendapatkan pengetahuan tentunya ya, untuk mendapatkan pemahaman, oke. Tapi kebanyakan Cancerian gak mau belajar. Madol guys istilahnya ya, bolos dari sekolah, kabur dari mata pelajaran, kayak begitu, gak ngerjain tugas. Ada juga yang pura-pura sakit guys. Karena The Four of Swords ini adalah kartu lari dari masalah, menghindar dari masalah, lelah, oke. Dengan pelajaran yang diberikan ke kamu. Sebenarnya kamu yang menginginkan pelajaran ini guys. Somehow, aku ngerasa kamu memanifestasi sesuatu yang cukup tinggi, dan kemudian it's approved oleh universe. Oke, boleh Cancer, kamu akan mendapatkan yang kamu manifestasikan atau yang kamu cita-citakan tersebut. But, you need to learn something. Ini yang harus kamu pelajari dulu. Titik 2, muncullah the Page of Pentacles. Tapi Canceriannya kayak, aduh, can we skip? Can we go straight to the result? Begitu misalnya. Boleh nggak aku langsung mendapatkan yang aku inginkan tadi, shortcut, cari jalan pintas? No, tidak bisa Cancer. Kamu meminta, permintaanmu dikabulkan, artinya kamu setuju untuk bisa mendapatkan permintaanmu yang telah dikabulkan tersebut. Untuk bisa retrieve atau accept, kamu harus menjalani prosesnya, dan prosesnya itu tergantung dari keinginan si pengabul permohonanmu, yaitu universe.
Oke, kalau kamu masih menginginkan harapanmu itu kamu terima, masih berharap begitu, kamu bisa menerima, berarti kamu harus mau belajar, Cancer. Ada yang harus kamu lakukan atau ada yang harus kamu pahami dulu. Dan itu dalam bentuk proses supaya kamu bisa menerima yang kamu manifestasikan tadi. Kalau keadaannya seperti ini, di 1 minggu ke depan kamu kabur, nggak mau menyelesaikan, kamu nggak bakal bisa terima, guys. Atau setidaknya mungkin akan ada penundaan, ya. Dan I don't know, penundaan yang terjadi dalam jangka waktu lama bisa saja membuat kesempatan hilang, ya. Keputusan ada di kamu. Kalau kamu mau mendapatkan targetmu tadi, ya berarti kamu harus mau menjalani prosesnya, ya. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, Cancerian. Ada sharing of yourself. I am incredible generous being. Pelajaranmu itu berkaitan dengan sharing of yourself. Membagikan pengetahuanmu, bersikap baik kepada orang lain, membantu banyak orang, kayak begitu. Oke. Kalian mungkin gini, guys. Aku pengen bisnis aku ini mencapai puncaknya, terkenal di seluruh Indonesia. Bisnis kamu adalah kuliner. Misalnya begitu. Dan kemudian ketika Page of Pentacles datang bersama kartu ini, maka Cancer, kamu harus mendidik atau mengajari 100 businessman atau businesswoman, calon businessman atau calon businesswoman, baru kamu bisa mendapatkan impianmu tadi. Dan Cancer langsung, ih males banget deh ngajarin orang, capek males. But that's your process, ya. Itu yang harus kamu lakukan supaya bisa mewujudkan keinginanmu, karena keinginanmu itu sudah di-approve. Hanya tinggal kamu terima setelah kamu melewati prosesnya. Pelajaran kamu itu berkaitan dengan sharing of yourself, berbagi, membagi sesuatu yang bisa kamu bagikan dari dirimu ke banyak orang. Once kamu lulus, tidak kabur-kabur, tidak mencoba lari dari masalah, maka kamu bisa retrieve yang kamu targetkan tadi, ya. Kamu dapat video extended, guys. Nanti kita akan bahas ini, Cancerian. Lanjut, guys, ke water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan, guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Amin, amin, amin. Oke, kartu yang pertama adalah The King of Pentacles, dan kemudian kartu yang kedua adalah The Hermit. Ada kekuasaan yang kamu dapatkan, Scorpio, ya. Di awal minggu ini kamu akan kayak diberi kepercayaan untuk menguasai sesuatu atau diberi kepercayaan untuk menanggung jawabi sesuatu, dan kemudian kamu harus atau diminta untuk menjalankan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, dengan bijaksana, dengan dewasa, kayak begitu. Ada yang dipercayakan ke kamu, dan silakan gunakan kepercayaan tersebut atau jangan sia-siakan kepercayaan tersebut. Kepercayaan tersebut harus kamu jalani atau kamu emban begitu, ya guys, dengan penuh kebijaksanaan. Kalau seandainya kamu tidak menjalani the hermit situation ini, atau kamu kayak apa ya guys, menyalahgunakan kebaikan yang diberikan ke kamu atau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan ke kamu, itu bisa fatal akibatnya, because this is the hermit, ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Scorpio. Ada believing in magic. True magic is abounding in my life. Mungkin nanti ketika kamu berada di energi The King of Pentacles ini, kamu meragukan dirimu begitu, guys. Kamu merasa this is impossible, mustahil kalau aku diberi kepercayaan untuk tanggung jawab sebesar ini, kayak begitu, ya. Mustahil aku bisa menjalankan tanggung jawabku begitu, ya. Mustahil aku bisa membuat puas orang yang memberikan kepercayaan kepada aku, kayak begitu. Don't think like that. No, ya. Selama kamu bisa menjalaninya atau merealisasikannya dengan penuh kebijaksanaan, dengan bijaksana begitu, guys,
kamu akan mampu melaluinya, kamu akan mampu melewatinya. Believing in magic katanya ya. Banyak keajaiban yang akan datang ke kamu di 1 minggu ke depan. True magic is abounding in my life. Miracle atau keajaiban-keajaiban selalu mengelilingi kehidupanku. Itu yang menjadi nasihat penting atau clue petunjuk untuk kamu di 1 minggu ke depan dalam menjalani posisimu sebagai seorang King of Pentacles yang mungkin nanti akan kamu ragukan ya. Kamu merasa nggak percaya diri. Kamu akan sangat berguna Scorpio. Kamu akan sangat berguna guys. Kamu banyak membantu orang di 1 minggu ke depan dengan eh, kepercayaan atau posisi atau wewenang yang kamu punya saat ini atau di awal minggu yang diberikan ke kamu. Kamu akan sangat membantu orang. Luar biasa. Kamu bisa membereskan ini ya. Don't worry about that, oke? Oke, setelah Scorpio kita akan segera lanjutkan untuk water sign yang terakhir. This is the moon, kartunya para Pisces. Halo Pisces, apa kabar? Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, top of the deck ada kartu The Nine of Wands dan kemudian bottom of the deck ada The Queen of Swords. Di awal minggu mungkin kamu merasa insecure ya Pisces. Kamu merasa kayak ketakutan gitu guys. Kayak dikejar-kejar bayangan, kayak dikejar-kejar tanggung jawab tertentu begitu. Kamu itu kayak merasa punya kewajiban yang harus dijalankan tapi sulit sekali untuk menjalankannya. Kamu merasa nggak aman guys, terancam kayak begitu di awal minggu ini. I don't know, just take how it resonate to your personal life. Tapi kurang dari 7 hari kamu akan bodo amat guys. Siapa yang dapat The Queen of Swords di bottom of the decknya? Satu lagi ada ya, Aries kalau nggak salah ya. Kamu juga begitu Pisces, kamu akan bodo amat lah ya. Capek gua ketakutan mulu, capek gua insecure insecure mulu, mau kapan udahnya gitu ya. Kalau seandainya ketakutan mulu, setiap hari takut, bodo amat gitu, males. Kamu akan jauh lebih go with the flow begitu ya. Ntar lihat aja gimana, nggak mau mikirin yang ribet-ribet kayak begitu Pisces. Dan aku rasa itu akan menaikkan vibrasimu. Because the Queen of Swords adalah queen pada dasarnya guys, even dia emotionally unavailable, but she is a queen. Walaupun dia tuh males begitu atau bodoh amat nggak mau tahu begitu, after all she is a queen. Ada power di setiap queen di deck tarot. Karena itu pun kamu sangat powerful dengan sikap bodoh amatmu tadi, Pisces, aku lihat ya. Makanya aku harus bilang teruskan, pertahankan. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Pisces. Ada breaking barriers, I am expanding beyond limitation into joy and freedom. Keluar dari yang biasa-biasa, jangan lakukan yang biasa-biasa, do something different Pisces di 1 minggu ke depan ya. Jika kamu biasanya ketakutan akan gemetaran begitu. Karena this is the Nine of Wands ya, insecurity. Jadi kalau kamu kayak ketakutan begitu, kalau kamu ketakutan kamu diam nggak melakukan apapun, do something different. Di awal minggu ini kalau kamu ketakutan jangan diam, cari sesuatu yang berbeda, lakukan sesuatu yang berbeda, dan itu akan membuat kamu powerful as queen, even Queen of Swords ya. Walaupun kamu bodoh amat tapi kamu akan tetap kuat kayak begitu guys. I am expanding beyond limitation into joy and freedom. Intinya adalah joy and freedom, kebahagiaan dan kebebasan ya. Jangan mau insecure, jangan mau ketakutan, jangan mau terintimidasi, jangan mau tertahan-tahan Pisces. You are joy and freedom, bahagia dan bebas, oke? Oke guys, dengan berakhirnya Pisces maka berakhirlah sudah urgent message for the next 7 days untuk kali ini, oke? Halo, siapa ini tadi? Capricorn, kemudian hello Leo, lalu hello Libra, dan hello Cancerian. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, selalu tertarik untuk melihat informasi lebih detail atau nasihat lebih banyak lagi tentang urgent message for the next 7 days kali ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.